Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Maliki. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat walafiat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun 2025 ini. Nah, tetap di Syiar Ramadan kali ini, saya akan menghadirkan narasumber. Saat ini saya sedang bersama Ustadzah Dr. Hajah Sulalah MAG. Beliau adalah Ketua Elzawa dan juga Pengasuh Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu Ustadzah kali ini. Sudah lama tidak bertemu Ustadzah ya. Iya. Baik Ustadzah, bagaimana kabar hari ini menjalankan ibadah puasa? Alhamdulillah ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah tahun kemarin sedikit kurang ini kesehatan pas lagi kena musibah, jatuh gitu ya. Sekarang alhamdulillah semuanya keluarga, suami, anak-anak dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, kita akan mengkaji untuk hari ini. Sebuah tema adalah momentum Ramadan dalam membangun keseimbangan. Monggo Ustadzah disapa terlebih dahulu sahabat Maliki di rumah. Baik, terima kasih Mbak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, amma ba'd. Para sahabat kampus sahabat Maliki, kemudian para sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbahagia, pemirsa di rumah sekalian, saya senang sekali pada pagi hari ini bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengalaman. Bagaimanapun motivasi kita dalam berbagi ilmu dan pengalaman ini adalah bagaimana bisa mengajak orang lain, atau setidaknya terutama mahasiswa-mahasiswa kita ini. Jadi kalau dalam setiap doa kan kita minta semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, gitu ya, kan begitu. Ini yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kaitannya dengan tema pagi hari ini, momentum Ramadan, Ramadan, momentum Ramadan ini kita jadikan untuk membangun keseimbangan. Kenapa tema ini perlu kita bagi, kita sharing? Jadi karena tidak semua orang kalau saya memahami itu ya mereka tuh mungkin tahu, tapi kadang-kadang lupa gitu ya. Lupa atau tidak pura-pura tidak tahu terkait dengan kehadiran Ramadan ini. Umat Islam memang selayaknya itu menyambut dengan meriah kehadiran Ramadan seluruh dunia karena saking banyaknya keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini. Jadi sayang sekali kalau momentum yang baik itu tidak kita sambut dengan antusias seperti itu. Makanya menurut saya ini momentum yang sangat berharga untuk membangun keseimbangan. Di mana keseimbangan dalam hidup itu sesungguhnya ini menjadi sasaran daripada manusia hidup itu sendiri ya. Dalam banyak sekali dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang mengarah ke sana itu. Jadi misalkan ayat yang biasa kita doa itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada ayat surat Al-Qasas itu, kalau nggak salah ayat 77 ya, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi bagaimanapun instruksi Al-Quran agar kita mengamalkan hal-hal yang mengantarkan kepada akhirat, tapi jangan lupa dalam ayat itu ya, nasibaka minad dunya, jangan lupa juga urusan dunia. Dalam
perkataan putra Sayyidina Umar atau kita kenal dalam hadis itu Ibnu Umar juga begitu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Jadi ayat, hadis, kemudian tadi ya asharus sahabah kayak gitu itu memberikan sinyal-sinyal bagaimana kita bisa mengatur kehidupan ini dengan seimbang. Itu kalau kita kaitkan dengan prinsip Al-Quran, segalanya ada batas gitu. Jangan sampai kebablasan kan gitu ya. Batas waktu. Bahkan dalam ibadah pernah diriwayatkan itu kan ada seorang sahabat itu matur pada Nabi dengan bangganya. Nabi sudah puas. Sehari saya penuh ya, hari-hari saya maksudnya. Gunakan ibadah penuh, saya puasa full, jadi nggak pakai buka, nggak pakai sahur, menunjukkan betapa hebatnya dia. Apa respon Nabi? Baginda kita tuh senyum mesem gitu loh. Saya ini loh orang paling takwa di antara kalian. Artinya kan Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Artinya orang paling takwa. Tapi saya ya puasa, ya berbuka, artinya makan kalau ada batas ya kapan harus makan. Kemudian dan bahkan saya juga menikah gitu kan kata Nabi itu. Artinya hal itu dari hadis itu jadikan pelajaran, bukan berarti orang yang full waktunya untuk full ibadah penuh lalu itu is the best gitu ya, manusia paripurna, salah paham itu ya. Tapi yang aneh juga, keseimbangan kalau begitu bisa jadi ya Bu. Ibadah harus berimbang, harus ada balance-nya. Maksudnya kalau kita ngomong di mahasiswa, kita siang itu ibadah, terus puasa, menahan hawa nafsu. Malamnya maka harus imbang. Wes sak penake sak puas-puase, artinya boleh maksiat sepenuh malam. Karena biar imbang. Siang ibadah malamnya untuk semau dia, atau kebalikannya kalau malam yang mulai maka paginya harus balen. Wah itu salah paham itu ya. Bukan itu yang dimaksud berimbang itu ya. Saya kira gitu Mbak Ima. Jadi itu prinsip-prinsip Islam menganjurkan bagaimana kita harus berimbang dalam kehidupan ini. Semuanya ada aturannya Ustaz ya. Ya betul itu. Menurut keseimbangan sendiri kalau di bulan Ramadan ini Ustazah, kan kalau mungkin kita pagi sudah menjalankan ibadah puasa sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan kalau seandainya malam, apa yang harusnya kita kerjakan selain tadarus Al-Quran dan tarawih gitu ini? Jadi kalau kita tangkap dari sekian keistimewaan bulan Ramadan itu, kita garis bawahi misalkan ada 3 saja. Jadi nilai yang ada dalam bulan Ramadan yang bisa mengantarkan kita untuk membangun keseimbangan itu, misalkan satu, dengan bulan Ramadan itu mengandung makna itu memperdalam spiritual. Memperdalam spiritual. Kemudian yang kedua adalah membangun solidaritas dan kebersamaan. Jadi daripada bentuk-bentuk ibadah itu arahnya ternyata ke sana. Lalu yang ketiga itu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau kita itu bisa memahami, menangkap makna-makna dari 3 itu, misalkan nilai mana yang itu membuat kita memperdalam spiritual yang pertama tadi ya. Yaitu tadi dalam bulan Ramadan ada tarawih, di bulan lain mana ada gitu ya. Kalaupun kita menyaur hutang juga tidak ada tarawih ya Ustaz. Iya. Jadi memang makanya itu bulan yang ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu kok kita dibikin tidur saja, mentang-mentang ada hadis naumus shaim ibadah. Nah itu bentuk-bentuknya ini. Kemudian yang untuk membangun solidaritas kebersamaan dalam tarawih juga begitu. Jadi Nabi sudah dari awal mulai memunculkan contoh ibadah sunnah yang dilakukan berjamaah ya tarawih itu. Begitu antusiasnya sampai Nabi itu suatu saat nggak keluar rumah. Saking melihat antusiasnya para sahabat waktu itu, jangan-jangan ketika itu ringan sudah menjadi biasa, Allah lalu mewajibkan gitu. Kan lalu menjadi berat gitu menjadi berat. Nah, ini kadang-kadang kita nggak sempat ya, saya walaupun
dengan tetangga dekat. Ya belum tentu tiap hari ketemu. Tapi itu menjadi media kita tadarus bersama, tarawih jamaah bersama, dan tentu kita di tempat terdekat, di masjid terdekat kan gitu. Jadi kita samping silaturahmi di situ. Jadi itu nggak terasa bahwasanya dengan Ramadan itu loh bisa membangun kebersamaan. Lalu solidaritas hanya Ramadan saja. Di situ ada kewajiban zakat fitrah. Kan gitu. Mana ada di bulan lain kewajiban. Karena zakat fitrah itu nggak terkait dengan kemampuan secara finansial materi. Jadi orang katakan fakir ya, bukan sekedar miskin, masuk kategori fakir pun itu nanti kepala rumah tangganya yang wajib mengeluarkan. Jadi dalam keluarga itu ada 5 putra, hanya bisa makan siang ini, sore tidak bisa makan, sudah kategori fakir. Itu masih kena kewajiban membayar zakat fitrah. Caranya itu menurut madzhab fikih ya, madzhab Syafi'i itu bisa bisa berbagi ya, berbagi sang ayah, lalu ngasihkan satu kali ke orang lain misalkan ya, lalu dia sesuai batasan sekitar 3 kilo ya, 2,7 sampai 3 kilo. Kemudian dia mengeluarkan lagi tapi bukan atas nama zakat fitrah, kayak kewajiban nafkah kepada istri dilebihkan. Ibu biasanya makan sehari ini untuk 2 kali lah, sama istrinya itu dikeluarkan, bisa berputar itu kepada putra-putranya. Jadi bisa jadi 1 kali itu tadi, 1 kali. Jadi sang suami mengeluarkan sekali gitu ya, lalu mengeluarkan zakat untuk fitrah kepada istrinya, terus kepada putra-putranya, berputar seperti itu. Itu menunjukkan betapa urgensinya zakat fitrah itu. Jadi karena kaitannya zakatun nafas, bukan zakatul mal, bukan zakat zuru dan seterusnya, yang itu harus nunggu nisab ya. Kalau sudah nyampe 1 nisab wajib dikeluarkan zakatnya, baru yang penghasilannya pas-pasan di bawah ini. Kalau kita di PNS ini kan zakat profesi ya, zakat profesi yang kebetulan saat ini kami ya di Elzawa yang ngelola semua sivitas akademika, terutama yang ASN, itu dipotong setiap bulan 2,5%. Nah, dikelola untuk kami infakkan kepada duafa ya, pada anak-anak yatim, jadi mereka yang membutuhkan. Jadi setiap bulan kami punya program itu ya. Jadi inilah program UIN, salah satu bentuk pengabdian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kepada masyarakat sekitar melalui unit Elzawa ini. Ya, alhamdulillah kita punya ini tetap eksis, bahkan tambah besar insyaallah tahun ini. Baik, ini yang menarik soal Elzawa nih Ustazah. Adakah kegiatan lain selain pembayaran zakat sendiri di bulan Ramadan ini di Elzawa Ustazah? Kalau di Elzawa ya, di bulan Ramadan ini kita juga lebih meningkatkan, ada kajian-kajian. Kan kita untuk internal kita mahasiswa yang namanya kader Elzawa. Ya, jadi yang mendapatkan bantuan UKT antara 45 sampai 50 setiap semester. Gitu ada kajian-kajian, dan mereka itu juga dikembangkan sesuai bakat minatnya. Kemudian mereka diminta juga turun ke lapangan untuk melihat ya rasa solidaritas tadi itu ya, karena kan kita wilayahnya makin luas sekarang. Ada kampus 2, jadi masyarakat sekitar kampus 2. Kalau dulu sebelum ada kampus 3 ya lebih banyak di sini. Sekarang kita kasih mencari dari lurah ke lurah yang lain. Di sana ada 5 desa gitu ya, yang kampus kita 3 sendiri kampus 3 itu kita data mana yang yatim, mana yang janda kurang mampu. Jadi kita yang menjemput. Sama dengan kewajiban zakat ya, wa itaiz zakat. Bukan diminta zakat itu, harus diberi, ditunaikan. Karena kalau budaya di lingkungan perguruan tinggi ini ada lewat gaji itu rutin ya, itu sama dengan diminta, dipotong gitu ya, dipotong 2,5%.
Saya kira kalau orang memahami itu, maka orang akan sukarela, bahkan merasa senang ya. Mungkin karena nggak sempat aja menyerahkan, bukan karena kikir, bukan karena ini. Jadi saya kembalikan prinsip keseimbangan tadi, misalkan dalam apa ya, tubuh manusia itu, setiap kita itu kan terdiri dari 3 unsur. Ada ruh, ada jasad atau fisik kita, kemudian ada akal. Betul. Nah, kalau kita memahami ini, tentu 3 unsur itu memiliki peran yang berbeda-beda. Iya, meskipun bersinambungan ya. Iya, tapi dengan perbedaan peran itu dituntut untuk bersinergi. Bersinergi sama dengan cerita sahabat tadi itu, yang optimal, yang dominan kan unsur ruhnya maunya dia ya. Ibadah hablum minallah semuanya 100%. Hablum minannasnya chaos. Lalu itu yang dicela oleh Nabi. Jadi kembali kepada diri manusia, bahwa manusia harus ada ruh itu apa ya? Ya dengan melakukan tadi hablum minallah, ibadah seperti itu tadi, sholat taraweh, tadarus, qiyamul lail. Nah, itu pun juga harus didasari dengan akal tadi. Akal kalau tidak bisa seperti orang puasa, apa tadi nyaur ya, Ramadan misalkan ya. Nyaur puasa Ramadan, lalu rajin dia puasa sunnah, Senin Kamis. Saya belum nyaur belum mengkodok puasa. Padahal dia rutin puasa Senin Kamis. Nah kan gitu ya. Sudah hampir bulan Sya'ban loh, kok belum, sama kan ahli puasa. Iya, tapi saya nggak niat loh. Itu loh kalau didasari dengan ilmu. Nah, siapa yang bertugas mencari ilmu itu akal. Jadi yang bisa memperoleh 3 in 1, 5 in 1, satu ibadah pahalanya 5. Itu kalau kita punya ilmu. Mencari ilmu. Jadi tidak cukup roh itu, harus kalau bersinergi. Begitu juga kita kayak program pemerintah ini ya. Saya tidak ada maksud ya, bisalah disebut mengkritisi ya. Kalau itu saran, nah itu yang tadi ya, hanya unsur hablum minallahnya, atau yang aspek jasadnya biar sehat gitu ya kan, konotasinya bagaimana al-aqlu salim fi jismi salim, misalkan biar para peserta didik itu sehat, dikasih asupan gizi. Jadi ada program makan siang. Tapi kalau itu nggak jalan, nggak disinergi dengan akal tadi ya, bisa jadi program makannya salah sasaran. Sudah kaya raya malah nggak dimakan, banyak cerita itu makanannya disia-siakan. Disia-siakan, nggak enak makannya. Tapi bagi orang yang kesulitan makan itu lebih dari enak kan gitu. Jadi penilaiannya relatif tergantung background tingkatan ekonomi di masing-masing masyarakat. Nah ini kalau bersinergi antara ruh, jasad dan akal, maka program pemerintah, program pendidikan, program keagamaan akan memenuhi sasaran. Nah, kalau itu jalan, maka lahirlah namanya yang dalam ilmu psikologi itu apa, Mbak? Equilibrium. Seimbang. Akan seimbang. Kalau kita belajar itu dalam segala sikap, ya namanya manusia, tapi ada pengendalian diri. Ada pengendalian diri, misalkan, maka apapun itu ada batas ya. Mau marah, kapan harus marah. Jadi kan tadi dibilang momentum itu beda dengan momen. Kalau momen saat, momentum itu saat yang tepat. Perbedaannya di situ. Iya, jadi ini jadikan pelajaran momentum untuk membangun keseimbangan. Kadang orang kan ya ini saya juga jadi teringat ya, mungkin buku ini hampir 30 tahunan sekarang, Ari Ginanjar itu ya, buku ISQ-nya itu ya. Jadi orang itu tidak cukup dengan punya intelektual questionnya, intelektual emosionalnya, intelektual spiritual ya. Jadi 3 itu memang harus jalan. Jangan dikira para menteri, para jabat yang korup itu mereka itu karena tidak punya, karena kekurangan ekonomi, yang korupsi misalkan ya, itu karena spiritualnya itu tadi nggak jalan, jadi kan nggak imbang, lupa gitu ya. Maka ada kategori-kategori di dalam Islam itu,
orang hidup itu ya pilihan gitu. Mana yang kamu tuju? Mau hidup bahagia di dunia dan akhirat? Maka itu tadi harus dilakukan secara imbang, secara sinergi antara roh jasad. Jangan ketika buka itu wis semuanya dimakan tanpa batas ya. Itu memang bahagia di dunia gitu ya. Karena punya uang apapun bisa, mau makan buka sekarang di Eropa. Besoknya lagi di mana karena lupa seperti itu. Maka itu ya pilihan tadi, dia akan dapat mendapatkan bahagia tapi tipe level kedua. Bukan bahagia hidup dunia wa ukhron, tetapi hidup hanya di dunia. Dunia saja. Ya, non muslim itu kan mohon maaf, banyak sekali non muslim ini kalau di Batu ya. Banyak berinfak ketika bulan Ramadan itu ampau-ampau. Iya, ada ampau itu. Apakah itu juga bahagia dunia akhirat? Punya SIM-nya enggak dia? SIM masuk bahagia akhirat, masuk surga itu adalah al-iman. Kalau dalam hatinya iman, maka amal-amal itu menjadi amal soleh yang dicatat nanti dibawa menjadi bekal kebahagiaan hidup di akhirat. Tapi kalau enggak ada kartu iman, tadi itu ya ruhnya kosong, maka yang dia nikmati dikasih sama Allah kebahagiaan, semua yang ia inginkan semua tercapai. Ya, badannya sehat, istrinya cantik, keluarganya pinter-pinter dan semua dikasih sama Allah. Tapi as-sa'adah fid dunya faqat, berhenti. Nah, kalau ada yang parah lagi ya, sudah miskin gitu ya, tapi masih di lembah kemaksiatan. Ya itu sudah. Ya tidak kurang di narkoba sampai teler-teler, gak sholat, gak puasa, sudah jarang makan karena dia punya uang sedikit untuk minum-minum lah. Itu namanya tidak bahagia dunia akhirat. Seperti itu. Jadi ya itu tadi salah satu untuk kunci menuju manusia paripurna, kebahagiaan dunia ukhron. Maka hidup itu kita harus bisa memanage menuju yang equilibrium tadi, keseimbangan antara unsur-unsur yang ada di tubuh kita ini tadi. Maka itu implikasinya apa itu tadi? Perannya roh itu seperti apa, jasad seperti apa, akal itu apa? Akal lah yang kita bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Betul, ya itu banyak disindir betapa banyak orang berpuasa tapi nggak oleh apa-apa kan gitu ya. Karena nggak dimaknai, nggak didasari oleh ilmu kan gitu. Jadi harapan saya ya semoga komunitas kita terutama sahabat UIN ya, sama ini saya kira apalagi di UIN ya, semuanya dikasih landasan ilmu-ilmu agama ya, kayak usul fiqh, studi fikih, studi Al-Quran hadis, semuanya diberikan di UIN ini tanpa memandang prodi. Diharapkan prodi-prodi umum pun juga memahami nilai-nilai dasar dari prinsip-prinsip Islam. Seperti itu Mbak Ima. Baik, terima kasih Ustazah. Iya, sebelum kita tutup untuk di akhir penghujung acara, ada nasihat yang bisa disampaikan kepada sahabat Maliki di rumah dalam momen Ramadan ini Ustazah? Iya, mungkin saya perlu tegaskan lagi ya. Monggo Ustazah. Mari kita merenungkan kembali tentang hikmah dan keistimewaan di bulan Ramadan itu, di mana di situ banyak sekali nilai-nilai nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai empati, toleransi kepada sesama. Mari lalu kita wujudkan dalam bentuk sikap, baik ucapan, perbuatan kepada sesama. Ya kita jadikan momentum, mari kita praktekkan di bulan Ramadan ini. Hilang, jangan sampai hilang sudah. Istilahnya, sudah itu sia-sia, hilang sia-sia. Paginya tidur gitu ya. Kemudian karena yang dipahami hanya tidur juga dapat pahala. Jadi jangan terjebak ke nyanyian siapa itu Mbak Surip itu ya. Bangun tidur lagi. Tidur lagi. Tidur bangun lagi. Ya itu nanti nggak ada bedanya. Seperti disindir oleh Al-Qur'an, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Harus beda orang yang berpendidikan, orang berpengetahuan dengan orang-orang yang awam. Puasa juga begitu. Kita harus beda puasanya orang awam dengan puasa kita selaku akademisi.
Saya kira itu Baik, Mbak Ima yang sekali, bisa saya sampaikan. terima kasih Ya. untuk episode kali ini. Nah, Sahabat Mauliki, kita sudah bersama dengan Ustazah Sulala dan nanti kita akan bertemu kembali di podcast-podcast yang lainnya. Jangan lupa tetap bersama di channel UIN Maulana Malik Malang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.